Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 6 Madrasah Negeri 1 Grup kan. Di sini kami akan menyampaikan vlog tentang perkembangan Islam ataupun penyebaran Islam di Desa Ngeroto dengan mengunjungi salah satu makam Simbah Syirajuddin. Saya Ahmad Bapak dari rumah ini. Saya Alvin Putra. Saya Asfi Naila Salsabila. Saya Dina Laini Saputri. Saya Safiri Abdul Ais. Saya Anissa Yarbandi. Kisah Simbah Syirajuddin Ngeroto atau Kiai Syirajuddin. Riwayat Kiai Syirajuddin. Memang sedikit sekali yang dapat diceritakan tentang riwayat Kiai Syirajuddin. Menurut cerita bahwa nama asli beliau adalah Umar, berasal dari suatu daerah di Jawa Timur. Setelah tamat belajar di pondok pesantren Ngampel Surabaya, beliau bersama 4 orang santri lainnya didadar atau diuji gurunya. Sebagai bentuk pendadaran tersebut adalah pergi ke daerah sambil mengajarkan ilmu yang telah dipelajari kepada warga. Adapun nama 5 orang santri yang melakukan pendadaran tersebut ialah 1. Imamuddin diutus ke daerah Kajoran Magelang. 2. Kasanuddin diutus daerah Watu Congal Magelang. 3. Kolabuddin diutus ke daerah Karang Asem Magelang. 4. Umar diutus ke daerah Jati Pecaron Gubuk. Dan yang kelima, Basaruddin diutus ke daerah Pring Apus Ambarawa. Pertama kali datang di Pedukuhan Jati Pecaron, perkembangan pondok pesantren di sana sudah berjalan baik. Karena itu, kedatangan Kiai Syirajuddin di sana hanya membantu kiai yang ada di pondok itu. Namun, baru beberapa hari tinggal di pondok Jati Pecaron, beliau mendengar tentang pondok pesantren Dukuh Kuaron yang tidak dapat berkembang baik. Hal tersebut disebabkan karena sering terjadi perselisihan antar warga yang sulit untuk didamaikan. Kiai di pondok itu juga merasa kesulitan untuk mengajak hidup rukun warga pedukuhan. Karena itu, warga di sana juga sulit diajak berkumpul guna belajar mengaji secara bersama-sama. Mendengar cerita keadaan di pondok itu, Kiai Syirajuddin tertarik mendatangi dan ikut menyelesaikan permasalahan itu. Dengan seizin Kiai Pondok Jati Pecaron, Kiai Syirajuddin berangkat ke Pedukuhan Kuaron. Setelah Kiai Syirajuddin datang di Pedukuhan Kuaron, ternyata apa yang diceritakan orang kepadanya ada benarnya. Perkembangan pondok pesantren Pedukuhan itu sangat memprihatinkan sekali, karena hanya ada sedikit para santri yang belajar mengaji di sana. Upaya dari Kiai Syirajuddin adalah mendamaikan setiap ada perselisihan antar warga, kemudian mengajak belajar mengaji. Menurut beliau bahwa hal itu perlu dilakukan karena keberhasilan mendamaikan warga merupakan landasan utama untuk memajukan pondok pesantren Pedukuhan Kuaron. Usaha keras Kiai Syirajuddin berhasil baik. Penduduk di Pedukuhan Kuaron dapat hidup rukun dengan dibantu beberapa kiai yang lain. Diajaknya mereka untuk mengaji. Adapun sebagai tempat yang digunakan untuk mengajar berada di balai peninggalan para santri zaman dulu. Karena kepandaian dalam ilmu agama dan tekun dalam mengajar mengaji, maka Kiai Syirajuddin diberi kepercayaan menjadi pemimpin pondok Pedukuhan itu hingga berbulan-bulan lamanya. Kiai Syirajuddin tinggal di Pedukuhan Kuaron yang pada akhirnya diajak Ki Demang Hamidin ke Pedukuhan Ngeroto. Melihat penduduk di Pedukuhan Kuaron yang sudah taat dalam beragama dan juga sudah ada beberapa kiai yang tinggal di sana, maka permintaan Ki Demang Hamidin dikabulkan. Sebelum berangkat menuju ke Pedukuhan Ngeroto, beliau menyerahkan pimpinan pondok pesantren kepada salah seorang kiai bernama Makidin. Adapun siapa Makidin itu dan berasal dari mana beliau, tidak ada warga desa Kuaron sekarang ini yang dapat menceritakan. Kiai Syirajuddin wafat dalam usia lanjut oleh warga Pedukuhan beserta para pengikutnya. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah timur makam Kiai Abdurrahman Ganjur. Memperhatikan jasa-jasa beliau dalam pengembangan agama Islam di Pedukuhan Ngeroto waktu dulu, maka di atas makam beliau dibuatkan cungkup dengan bentuk yang sangat cantik. Untuk menghormati jasa beliau, pada tiap tahun dilaksanakan acara haul terhadap arwah beliau. Sekian dari kelompok kami, semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.